Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwan Billah, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Fauzan Official. Baik sahabat Ikhwan Billah, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, like, komen, dan share. Sembari kami menunggu sahabat Ikhwan Billah menekan tombol subscribe, kami akan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke sahabat Ikhwan Billah, kita langsung ke videonya, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwan Billah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sekarang kami lagi berada di Jabal Nur ya. Sekarang kami lagi di Jabal Nur. Akan tapi sahabat Ikhwan Billah, Jabal Nur ditutup, jadi kami gak bisa masuk ya. Aduh subhanallah ya. Padahal pengen sekali kami menunjukkan bagaimana rupa gua Hiro ya. Bagaimana perjalanan menuju Jabal Nur itu luar biasa gitu. Kita mendaki gunung, mendaki pokoknya istimewa lah intinya. Tapi dengan dengan tertutupnya, jadi kami tidak bisa masuk, hanya bisa bikin atau ngeplok di sini saja gitu. Nggak bisa masuk langsung ke atas. Mungkin sahabat Ikhwan Billah yang sudah mengetahui Jabal Nur atau yang pernah mendaki Jabal Nur sudah tahu bagaimana Gua Hiro itu, bagaimana tempatnya, bagaimana besarnya, bagaimana lebarnya, bagaimana kedalamannya Gua Hiro itu. Akan tapi sahabat Ikhwan Billah yang belum tahu, itu sebenarnya yang ingin kami tunjukkan bagaimana dan keadaan situasi di Jabal Nur atau di dalam Gua Hiro itu. Dan bahkan sahabat Ikhwan Billah tahu sejarah Gua Hiro itu. Sejarah Gua Hiro itu yaitu disitulah Rasulullah SAW diturunkan wahyu pertamanya kan. Wahyu pertama diturunkan. Dan mungkin sahabat Ikhwan Billah juga tahu kapan, tanggal berapa wahyu pertama itu diturunkan. Baik sahabat Ikhwan Billah, wahyu pertama diturunkan itu pada tanggal 17 Ramadan. Yang dimana setiap tanggal 17 Ramadan pasti kita akan melakukan nuzulul Quran. Baik sahabat Ikhwan Billah, pokoknya wahyu pertama itu luar biasa sebenarnya sahabat Ikhwan Billah ya. Dan tempatnya juga luar biasa. Akan tetapi ya beginilah sahabat Ikhwan Billah, kita nggak bisa naik ke atas, kita nggak hanya bisa di bawah saja. Dan kita tidak bisa untuk melihat keindahan di atas gunung, di atas Jabal Nur ini. Seandainya kalau kita bisa naik ke atas Jabal Nur, pasti kami akan menunjukkan keindahan dari atas sana ke arah bawah. Baik sahabat Ikhwan Billah ya, kita lihat sebentar ya bagaimana keadaan dan situasi Jabal Nur.
Oke, sahabat ikhwan billah, inilah perkampungan yang ada di Jabal Nur ya. Perkampungan perumahan orang Saudi. Tapi sayangnya kami hanya bisa ngesut dari bawah saja ya. Coba kalau kita bisa naik ke atas Jabal Nur, pasti akan indah suasananya, akan indah situasinya, pasti akan lebih menarik lagi dibuat konten. Ya inilah sahabat ikhwan billah ya. Tadi ketika kami mau naik ke atas Jabal Nur, tiba-tiba polisi datang ya. Polisi datang untuk menyuruh kami turun di tempat posisi yang pertama tadi. Jadi kami turun ke arah bawah karena memang tidak boleh kita naik ke atas Jabal Nurnya itu. Jangankan sampai naik ke atas Jabal Nur, kami duduk di gerbangnya saja polisi tidak membolehkan ya. Karena apa? Masa-masa ini masa pandemi ya, COVID-19. Jadi semua tempat-tempat bersejarah, semua tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk ziarah itu ditutup semua, digembok semua ya. Jadi kita tidak bisa masuk. Jadi kita tidak bisa naik ke atas Jabal Nurnya. Tapi kami hanya bisa melihatkan perkampungan yang ada di Jabal Nur atau perumahan orang-orang Saudi ya. Oke, sahabat ikhwan billah, kami akan sedikit menceritakan sejarah tentang Jabal Nur ya. Ini istilahnya itu ringkas lah gitu, sedikit ringkas, padat dan jelas gitu ya. Ya, di Jabal Nur ini sahabat ikhwan billah ada Gua Hira ya, yang dimana di Gua Hira itu Rasulullah SAW sering datang selama 3 tahun ya. 3 tahun dari umur beliau ke 38, 39 dan 40 tahun. Nah, beliau tuh datang seringkali 1 bulan di atas sana untuk menyendiri, untuk menyepi. Karena apa? Beliau ingin tidak suka keramaian. Karena apa? Banyak orang-orang kafir Quraisy lah yang mengganggu beliau. Jadi beliau naik ke Jabal Nur ini untuk menyepi atau untuk menyendiri sahabat ikhwan billah ya. Selama 3 tahun itu beliau turun naik Jabal Nur ini sahabat ikhwan billah. Dan pada umur beliau ke 40 tahun, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ya. Sahabat ikhwan billah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sahabat ikhwan billah, itulah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW ya. Dan wahyu pertama itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan ya. Pada tanggal 17 Ramadan. Jadi setiap tanggal 17 Ramadan itu kita akan melakukan nuzulul Quran ya, yang dimana di setiap masjid itu akan ada tamatan Al-Quran, nuzulul Quran. Jadi setiap tanggal 17 Ramadan itu wajib kita akan melakukan nuzulul Quran. Baik sahabat ikhwan billah ya. Ya inilah situasi keadaan di Jabal Nur ini sahabat ikhwan billah. Kita tidak bisa masuk. Jadi apa ya sahabat ikhwan billah, jadi kami hanya bisa membuat video ya cukup seperti ini saja gitu, dari bawah gitu kan. Dan sahabat ikhwan billah, kita juga harus mengingat bagaimana
perjuangan Rasulullah SAW ya, yang dimana beliau berjuang luar biasa ya. Gua Hiro inilah salah satu bentuk dari awal perjuangan beliau. Dan bahkan sahabat ikhwan billah, di Gua Hiro inilah beliau diangkat menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, sahabat ikhwan billah ya. Baik sahabat ikhwan billah, mungkin sekilas lah inilah ringkas cerita ya, atau sejarah tentang Jabal Nur ya. Karena apa? Kami tidak bisa menceritakan terlalu panjang kenapa keadaan dan situasi yang ada di sini. Baik sahabat ikhwan billah, jangan lupa ya, tunggu dan tunggu dan lihat video part 2-nya ya. Ini part pertama. Nanti sahabat ikhwan billah bisa melihat part 2-nya tentang perkampungan yang ada di Jabal Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.